Oke, sebelum lanjut saya akan mengasih tahu kepada Anda manfaat Anda nonton video ini. Ya, saya kasih manfaatnya itu di awal video ya, biar Anda tahu apa manfaat Anda menonton video ini. Kenapa Anda harus menonton video ini? Nah, kalau ada salah satu manfaat yang menguntungkan bagi Anda, silahkan tonton video ini. Tapi gak ada manfaatnya, atau Anda gak butuh untuk nonton video ini dan manfaatnya juga nggak butuh juga, Anda nggak usah nonton video ini, nonton video edukasi yang lainnya. Nah, oke, ini manfaat dari nonton video ini. Satu, Anda akan mendapatkan ilmu tentang kebahagiaan. Dan yang kedua, Anda jadi berpikir akan suatu tentang kebahagiaan itu apa. Dan yang ketiga, Anda jadi tahu perbedaan antara kebahagiaan dan juga lainnya itu apa. Dan yang keempat adalah Anda jadi menambah ilmu, atau intinya berpikir Anda itu jadi luasa, cara berpikirnya, terusnya ada itu cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu dan juga lainnya itu jadi lebih tahu. Jadi manfaat nonton video ini nggak jauh dari namanya kebahagiaan. Oke, ke inti video. Inti video ini mungkin Anda udah tahu apa yang saya akan bicarakan. Ini sebenarnya pertanyaan dari diri saya sendiri, bukan orang lain ya, diri saya sendiri. Dulu saya itu punya mimpi atau impian tentang hal kebahagiaan. Saya itu punya mimpi kayak gini. Saya akan melakukan suatu untuk membuat orang lain itu bahagia. Jadi orang lain itu bahagia. Saya tuh punya mimpian untuk semua orang ini bahagia semua. Anda, keluarga Anda, teman Anda, kawan Anda, terusnya sahabat Anda, mau istri dan suami Anda dan juga lainnya ya, yang ada di dekat Anda dan juga diri Anda sendiri dan juga saya. Itu saya pengen bikin semua bahagia. Saya mau menciptakan keadilan, saya mau menciptakan kedamaian di dunia ini. Saya tidak mau ada kerusakan, saya tidak mau ada yang namanya kejahatan yang ada di dunia ini. Jadi saya tuh pengennya tuh di bumi ini itu tidak ada namanya kejahatan, tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya kerusakan, dan tidak ada namanya yang lainnya. Saya tidak akan melakukan untuk tidak ada yang kayak gitu. Dan juga saya akan membuat semua orang bahagia. Itu impian saya waktu dulu tuh saya punya impian kayak gitu. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari diri saya sendiri. Apakah bisa? Apakah sesuatu yang bisa atau mustahil untuk dilakukan? Oke. Saya akan kasih tahu tentang kebahagiaan itu terlebih dahulu ya. Kebahagiaan itu hal yang mungkin cukup luar biasa sih, dan juga susah untuk didapatkan, karena kebahagiaan itu sifatnya sangat datang tiba-tiba, dan juga kebahagiaan selalu kabur saat saya dan Anda mengejarnya. Nah, jika Anda nih mengejar kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan lari kepada Anda. Tapi kalau sebaliknya, Anda tidak mengejar kebahagiaan itu, maka kebahagiaan itu akan mengejar Anda. Jadi kayak gitu. Jadi kebahagiaan itu selalu kejar-kejaran. Kebahagiaan kejar, kebahagiaan lari. Nah itu. Dan juga kebahagiaan itu sebenarnya hal yang tidak disamakan atau dielitikan oleh kesenangan. Jadi ada tiga yang Anda harus tahu, yang itu kebahagiaan, ketenangan, dan juga kesenangan. Jadi tiga ini tuh poin yang sangat berbeda. Jadi jangan samakan. Seperti kata puas dan kata bersyukur itu jangan samakan. Itu sangat berbeda. Oke. Saya mulai dari kesenangan. Kesenangan itu hal yang mudah didapatkan. Anda lakukan apa yang Anda lakukan, yang Anda suka, dan ada yang mau lakukan itu. Jadi intinya tuh seperti Anda kalau mau cari kesenangan, ya Anda pergi tempat yang Anda suka.
Kalau mau cari kesenangan, Anda beli yang Anda suka. Kalau mau cari kesenangan, Anda lakukan yang Anda suka. Dan Anda suka tentang itu, silakan lakukan. Kalau Anda pengen mendapatkan kesenangan. Kesenangan itu sifatnya temporer. Dan juga kesenangan itu tidak selamanya sih. Karena kesenangan itu sifatnya tidak abadi. Kadang hari ini senang, kadang besok sengsara. Ya, hal itu. Kadang hari ini sengsara, kadang juga besoknya enggak sengsara. Ya, kesenangan emang begitu. Dan juga kesenangan juga ya, itu selalu dengan yang tidak apa ya namanya. Kadang kesenangan itu bisa baik, kadang kesenangan itu bisa buruk. Ya, kesenangan itu tidak tidak selalunya baik buat kita. Atau buat Anda sendiri itu kesenangan itu tidak selamanya baik. Mungkin di antara kalian kesenangan itu baik ya, karena memberikan Anda itu suatu hal yang lumayan menyenangkan, tapi hal itu tidak membuat kita lebih baik. Jadi kesenangan itu hal yang netral. Kadang kita membuat kita lebih baik, kadang sebaliknya. Jadi kesenangan itu kayak contohnya seperti saya sendiri ya. Nih, saya pernah senang mendapatkan suatu hal yang sepertinya ini barang. Itu saya senang banget itu, dapat barang kayak gitu. Tapi kelama-lamaan ya senang saya itu memudar. 2 jam mulai agak memudar kesenangan saya. 3 jam udah agak kehilangan kesenangan saya. Dan ya itu hal yang tidak abadi. Jadi kesenangan itu hanya poin terakhir jika Anda mau melakukan yang terbaik. Misalnya Anda itu mau melakukan suatu hal, kerja keras. Kalau Anda kerja keras mati-matian, terusnya Anda mendapatkan suatu masalah dan Anda selesaikan, nah Anda boleh mendapatkan kesenangan itu. Ya, itu yang mungkin saran saya untuk mendapatkan itu. Jadi kalau Anda pengen dapat kesenangan yang mungkin itu lebih baik Anda itu tidak mendapatkannya waktu Anda itu tidak ada berusahanya. Tapi jika Anda itu udah berusaha seperti berusaha kerja. Nah, pas libur dari kerjaan itu Anda harus mendapatkan improve atau hadiah kepada diri Anda sendiri. Ya, apa aja seperti pergi ke tempat yang Anda suka ataupun melakukan yang Anda suka ya. Itu adalah improve atau intinya kayak hadiah untuk Anda sendiri karena udah berusaha keras. Itu saran saya kalau Anda pengen mendapatkan kesenangan yang lebih baik. Tapi kalau Anda pengen mendapatkan kesenangan, ya intinya tuh tidak ada usaha, tidak ada yang namanya sengsara dan susah. Itu lebih baik jangan Anda dapatkan kesenangan itu, karena ya akan membuat Anda tidak baik juga. Jadi ini balik lagi dari namanya position positif. Ya, saya pernah jelaskan di video sebelumnya itu tentang position positif. Position positif adalah suatu hal yang baik nih, yang menurut Anda nih itu baik, tapi sebenarnya itu jahat. Jadi ya kalau Anda lihat ya hal yang baik di mata Anda, coba cek apakah itu baik untuk Anda. Nah, itu sebenarnya enggak. Saya jawab enggak ya. Karena position positif itu adalah hal yang positif, tapi aslinya itu hal yang jahat. Jadi suatu yang baik sebenarnya hal yang jahat. Jadi kayak madu nih, merek madu,
tapi di dalamnya itu racun. Nah gitu inti dari position positif. Dan juga kesenangan ya, sebenarnya kalau kesenangan itu penjelasannya ya cuman gitu-gitu doang sih. Oke, lanjut lagi ketenangan. Ketenangan itu apa sih? Ketenangan itu kayak membuat kita itu damai, membuat kita itu tentram, membuat kita itu lebih banyak berkarya dan berkembang. Contohnya seperti ini. Anda susah melakukan suatu hal, dan Anda melakukan namanya afirmasi kepada diri Anda. Tenang di hidupku sendiri. Aku yakin suatu hari nanti kalau aku melakukan ini, aku pasti bisa dan sukses untuk melakukan ini. Jadi gitu, tenang. Hal yang tenang emang berbau tentang itu. Atau misalnya Anda miskin, terusnya Anda bilang ke diri Anda sendiri, tenang, suatu hari nanti saya akan menjadi orang kaya kalau saya mau berusaha untuk menjadi orang kaya itu dan berpikir akan kekayaan itu. Jadi ya tenang. Dan tentang itu sebenarnya banyak juga contoh dan juga penjelasannya. Jadi saya akan menjelaskan singkat saja tentang ketenangan itu. Ketenangan itu kayak berbau dengan kedamaian. Ketenangan juga berbau tentang kelautan. Ketenangan juga berbau suatu yang membuat kita tuh tentram. Dan juga ketenangan juga diediting dengan suatu yang membuat kita tuh lebih semangat. Dan ketenangan juga itu membuat kita terus berkembang. Ya gak jauh-jauh dari hal itu yang saya bilang tadi itu contohnya seperti itu. Sebenarnya banyak juga contoh-contoh lainnya tentang ketenangan. Nah tapi saya nggak mau menjelaskan lebih panjang-panjang lagi karena itu juga akan membuangkan waktu yang sangat lama gitu, buang-buang waktu aja gitu. Jadi saya mau lebih singkat aja. Nah, lanjut lagi tentang kebahagiaan. Sebenarnya saya itu agak sulit untuk menjelaskannya tentang kebahagiaan itu apa. Dan ya intinya saya itu masih kurang intinya awam tentang kebahagiaan itu apa. Tapi ya walau Anda punya pendapat tentang kebahagiaan itu apa, silahkan komen di bawah. Nah, kebahagiaan sebenarnya itu tidak usah kita kejar, karena sifatnya itu yang saya tadi bilang, yaitu suka lari-larian. Jadi Anda nggak usah mengejar kebahagiaan, biarkanlah kebahagiaan itu mengejar Anda. Jangan Anda mengejar kebahagiaan itu, karena ya kalau Anda kejar ya sama aja gitu, lari juga dia. Jadi biarkanlah kebahagiaan itu mengejar Anda. Itu yang saya mau bilang kepada Anda. Di hidup ini ya, tidak usah mengejar kebahagiaan, tidak usah mengejar kesenangan, karena di dunia ini itu sifatnya ya hanya sementara. Kalau Anda mau bahagia, silakan Anda mati. Anda buat amal yang banyak, mati, selesai. Jadi ya di dunia itu Anda itu nggak selalunya mengejar kebahagiaan. Boleh mengejar kebahagiaan tapi di suatu ketentuan. Jadi ya kalau Anda mengejar kebahagiaan ya sama aja Anda itu bullshit gitu. Ya balik lagi tentang position positif. Hal yang menurut Anda itu baik sebenarnya itu jahat. Ya seperti motivasi dan juga seperti kebahagiaan dan juga kesenangan itu hal yang positif. Position positif. Kadang itu baik, kadang itu jahat. Jadi saran saya untuk jangan mengejar kebahagiaan. Biarkanlah kebahagiaan itu mengejar Anda. Dunia ini tidak perlu namanya kebahagiaan. Kita perlu namanya kesengsaraan. Kita perlu namanya kesusahan. Dan kita perlu namanya kerja keras. Ya, kalau Anda nih susah, kalau Anda ini mengejar impian Anda, mengejar cita-cita Anda, nanti kebahagiaan itu akan mengejar ke Anda sendiri. Jadi Anda itu nggak usah mencari kebahagiaan itu apa. Kebahagiaan itu apa ya saya? Nggak usah kejar. Anda cukup tahu apa yang membuat Anda bahagia.
semua orang itu berhak untuk bahagia. Anda sendiri berhak untuk bahagia. Kawan Anda, musuh Anda, dan juga lainnya itu berhak untuk bahagia. Jadi tidak ada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Semua orang punya hak untuk kebahagiaan itu. Tapi semua orang itu punya kebahagiaannya masing-masing. Contohnya seperti Anda misalnya kebahagiaannya itu dengan uang. Nah, orang lain, tetangga Anda, teman Anda, itu kebahagiaannya tidak sama. Bisa ada sama, tapi itu kebanyakan sangat berbeda. Seperti A, itu kebahagiaannya itu uang, B, itu kebahagiaan dengan kucing, terusnya yang C, itu kebahagiaan dengan pasangan, terusnya yang D, sampai E itu sangat berbeda. Bisa aja juga sama sebenarnya, bisa aja sama. Tapi semua orang itu punya kebahagiaan masing-masing. Tapi kebahagiaan juga sebenarnya tidak tidak selamanya itu yang berbau tentang kebaikan. Sama juga kesenangan. Contohnya, Anda itu senang membantu orang lain. Itu namanya hal yang baik. Tapi kesenangan, kalau dibalik dengan hal yang kejahatan, contohnya seperti ini. Anda senang menghina orang lain, nah itu kejahatan. Atau misalnya kebahagiaan juga berbeda ya setiap makhluknya. Ada orang yang bahagia. Seperti saya nih, saya itu bahagia banget jika saya itu menolong orang, membantu orang. Makanya kenapa saya itu bangun channel ini, agar saya itu mengedukasikan pada masyarakat di Indonesia ini agar sedikit lebih pintar. Karena di Indonesia ini orang yang berpikir itu amat sedikit. Bahkan pemikiran seorang Indonesia itu cetek banget dan sempit. Ya, kalau Anda belajar tentang ilmu kayak gini, ibu berpikir, itu pasti Anda itu akan berpendapat dengan saya bahwa Indonesia itu kenapa tidak maju, ya pemikirannya sangat cetek. Dan juga hal lainnya tentang kenapa Indonesia itu tidak maju. Nah, balik lagi ke kebahagiaan ya. Bahagia itu netral, kadang baik kadang jahat. Nah, salah satunya kebahagiaan yang jahat itu seperti ini. Anda itu bahagia ketika membunuh orang yang tidak bersalah. Itu wow. Pasti yang punya kebahagiaan ini adalah orang yang punya sifat psikopatik. Intinya punya sifat yang masa bodoh amat dan juga cuek dan juga nggak mau peduli sama orang lain. Ini pasti kebahagiaannya untuk orang-orang yang kayak gitu. Jadi ya, kebahagiaan itu tidak selamanya baik dan tidak selamanya jahat. Sama juga kesenangan. Kita butuh bahagia, kita butuh kesenangan, kita butuh ketenangan. Tapi dikondisikan, kondisikan. Kapan kita harus bahagia, kapan kita harus senang, dan kapan kita harus tenang. Tiga ini harus Anda tahu. Bagaimana cara meletak tiga hal ini. Ketenangan itu taruhnya di mana, kesenangan itu taruhnya di mana, dan kebahagiaan itu naruhnya itu di mana. Nah, itu yang Anda harus tahu. Bagaimana? Oke, hari ini saya akan mendapatkan kesusahan, maka ya udah, Anda susah. Oke, ini hari ini saya harus dapat kesenangan. Ya udah, Anda mendapat kesenangan. Anda cari kesenangan, Anda dapat. Atau kayak gini. Oke, hari ini saya mau jadi orang kaya. Dan dari orang kaya saya harus susah. Saya harus susah untuk bekerja. Jadi ya, kalau Anda pengen sukses, Anda harus melewati namanya kesusahan dan juga kesengsaraan. Anda itu pasti, kalau Anda pengen jadi kaya, pasti Anda itu akan mendapatkan suatu kegagalan. Tapi kegagalan bukan suatu dari segala kehancuran. Kegagalan adalah suatu yang membuat kita berubah, suatu yang membuat kita menjadi meningkat atau berkembang biak secara yang berlanjutan
Jadi Anda tuh kalau mendapatkan suatu kegagalan, itu pastinya Anda akan berkembang dan terus belajar tentang kesalahan tadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang lainnya. Jadi ya, kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk dan juga sesuatu yang mengerikan, tapi kegagalan itu sesuatu yang baik untuk kita dapatkan. Dan juga kesusahan dan juga kesengsaraan bukan hal yang jahat, tapi itu juga akan hal yang baik juga kalau kita balik dari definisi dari ke ini ya yang saya bilang tadi. Kalau Anda melewati kegagalan, melewati tentang kesusahan, dan Anda itu namanya udah selesai ujiannya, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Karena ya Anda udah selesai, ujiannya udah selesai, masalahnya udah selesai, terusnya hal yang itunya udah selesai juga. Jadi ya Anda mendapatkan rewardnya atau hadiahnya berkat atas kerja keras Anda untuk mendapatkan ini. Dan juga sebenarnya juga kalau Anda udah selesai juga pasti ada masalah baru juga sebenarnya. Seperti Anda udah selesai masalah ujiannya dan Anda udah dapatkan. Nah, kalau Anda udah dapat kekayaan ini, maka kalau Anda pengen menambah kekayaan, maka Anda akan menambah risikonya, menambah sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak sedikit berisiko sih. Jadi ya jangan pernah takut tentang hal yang baru, dan juga jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru dan juga mengambil risiko yang sangat besar. Karena suatu yang risiko yang sangat besar itu akan mendapatkan dampak yang sangat besar juga pada diri Anda sendiri. Anda mencoba untuk risiko yang kecil, maka dampak untuk kesenangan dan juga mendapatkan untuk hadiahnya itu sangat kecil. Kalau Anda pengen mendapatkan kebahagiaan sangat besar, ya Anda harus mengorbankan segalanya. Seperti contohnya, Anda itu pengen cari kekayaan atau menjadi orang kaya, Anda harus mengorbankan segalanya. Mengorbankan itu bukan suatu yang kayak dukun-dukun gitu, bukan. Mengorbankan itu suatu hal yang kayak gini. Contohnya, misalnya orang tua Anda itu menghalangi Anda untuk menjadi orang kaya, ya Anda maksudnya bukan buang-buangnya kayak gitu ya, bukan. Maksudnya itu kayak buang orang tua Anda jauh-jauh dari Anda sendiri, karena ya omongannya sangat bullshit. Cari yang bisa Anda itu mendapatkan. Misalnya ada teman yang menghalangi Anda untuk menjadi orang kaya, Anda singkirkan teman itu. Nggak usah berteman dengan dia, karena dia akan membuat Anda tidak mendapatkan yang Anda mau itu. Jadi ya Anda harus menerima suatu hal yang untuk mencapai hal ini, menjadi orang kaya. Kira-kira apa yang bisa menjadi orang kaya ini? Oke, menjadi orang kaya saya harus melakukan ini biar bisa menjadi orang kaya. Nah, itu Anda harus lakukan. Mau nggak mau Anda harus lakukan. Mau itu risikonya besar dan juga itu sulit, Anda harus lakukan. Karena di balik risiko yang besar, itu suatu dapat hadiah yang sangat besar juga. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan suatu hal seperti menjadi penyanyi atau juga seperti yang lainnya, Anda harus itu adalah mengambil risiko dan juga mengambil sesuatu yang besar untuk mencapai kesuksesan Anda itu. Jadi Anda harus buang jauh-jauh atau singkirkan orang-orang atau hal yang membuat Anda itu jauh dari yang Anda inginkan. Anda ingin ini, tapi dia ngalangin, Anda singkirkan. Jadi intinya tereliminasi hal-hal yang membuat Anda itu tidak sampai untuk menjadi orang sukses. Dan juga menerima atau melakukan
hal-hal yang membuat Anda sukses. Kira-kira Anda mau jadi apa nih? Jadi penyanyi. Kira-kira jadi penyanyi itu hal apa yang harus dilakukan? Oh, yang dilakukan itu adalah mendengarkan lagu, terusnya bikin channel, terusnya main gitar ya, mainkan alat musik, terusnya turnamen nyanyi ya di sekolah maupun dimanapun itu, terusnya turnamen yang besar dan juga lainnya, terusnya itu emang nggak mudah sebenarnya, nggak mudah, tapi kalau Anda lakukan itu, Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar, suatu kehasilan atau keberhasilan yang sangat besar. Yang saya bilang tadi, kalau Anda mendapatkan risiko yang kecil, maka hadiahnya akan kecil. Tapi kalau Anda mendapatkan, ya intinya mengambil risiko yang sangat besar, maka hasilnya pun akan besar. Jadi gitu. Nah, balik lagi pertanyaan nih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya sendiri. Yang tadi saya bilang tadi, impian saya itu kan membahagiakan semua orang. Nah, saya akan menjawab, sebenarnya emang bisa. Sebenarnya yang menurut saya itu sebenarnya bisa tidak, bisa juga enggak. Karena ya semua orang itu kadang bahagia, kadang juga enggak. Karena untuk semua orang bahagia dalam 1 detik, boom, semua orang bahagia. Itu sangat amat susah. Apalagi kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ada yang buruk dan ada yang jahat. Dan juga untuk mencapai kedamaian itu ya amat susah. Karena ya sebenarnya bisa aja sih menciptakan yang saya inginkan gitu, atau mengabulkan keinginan saya sendiri. Sebenarnya bisa aja, tapi itu butuh hal yang besar gitu. Dan juga itu mustahil sebenarnya untuk dilakukan. Ya intinya kayak 1%-nya ini, 1%. Ya udah, 1% untuk keberhasilan saya itu. Dan ya saya sebenarnya untuk impian saya itu saya nggak tahu sih saya itu mau lakukan atau tidak, karena ya saya lihat tentang kebahagiaan itu apa, kayak amat susah gitu. Tapi kemungkinan akan berhasil, tapi cuma 1% doang. Keberhasilan yang saya akan terima itu 1%. Jadi kalau Anda tahu tentang gacha skin itu, Anda pasti lihat lah persenan, seperti fragmen ini 80%, terusnya dapat kesegen ini, terusnya 0,00087%. Nah itu untuk mendapatkan skin ini berarti itu butuh kehokian atau ini jumlah diamond yang sangat banyak, dan juga ya mustahil untuk dapat itu. Seperti contohnya ini, pertanyaan saya ini, apakah mungkin saya menciptakan suatu semua orang bahagia? Itu kemungkinan tidak ya tidak. Karena ya kalau saya itu menciptakan semua orang bahagia, maka orang-orang yang ada di alam kubur sana dan juga di akhirat nanti harus bahagia semua gitu. Dari awal sampai akhir, terciptanya bumi sampai akhir ini atau sekarang itu, kalau semuanya bahagia itu mungkin agak aneh sih. Dan itu agak susah. Apalagi ada orang yang dahulunya kala itu nggak bahagia. Ini jadi pertanyaan, apakah saya bisa? Tentu juga tidak sebenarnya. Karena kalau saya menciptakan suatu kebahagiaan semua orang dibahagia nih, itu kayak mustahil untuk dilakukan. Bisa aja kalau orang-orang yang ada kuburan itu hidup kembali dan juga mendapatkan suatu kebahagiaan, boom, langsung bahagia semua. Itu pasti bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak gini kayaknya kurang bisa, karena di alam kubur sana ya, orang-orang yang mati di kuburan itu ada orang yang tidak bahagia. Dan itu akan susah nantinya. Sebenarnya bisa aja kalau saya itu mendoakan. Masa saya harus mendoakan orang-orang kafir? Ya mana mungkin lah.
Karena ya balik lagi tentang impian saya ini itu membuat semua orang bahagia. Jadi seperti nabi-nabi, saya tuh pengen buat semua orang bahagia. Nabi, mau itu Firaun, mau itu hal yang jahat seperti Korun, dan juga hal yang baik seperti apa ya namanya, yang di zaman dahulu itu komander Indonesia, perjuangan Indonesia, terusnya rakyat Indonesia yang udah mati, terusnya orang-orang jahat yang udah mati. Itu kalau saya itu melakukan itu agak susah, karena mereka ya udah mati, dan juga ya aku nggak tahu apakah bisa atau tidak ya. Sebenarnya bisa aja kalau semua orang nih dihidupkan kembali, terusnya dalam satu pencet, salah satu pencet, boom, langsung bahagia semua. Mau itu orang jahat, mau itu orang baik, langsung bahagia semua. Itu kemungkinan ya agak susah sebenarnya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi keberhasilan yang saya mungkin akan itunya itu cuma 1% doang. Itu kecil banget kemungkinan akan berhasil. Jadi ya saya masih bingung tentang impian saya. Sebenarnya ada juga impian saya yang lainnya, karena saya mikir-mikir ini agak sedikit mustahil ya kalau saya membuat semua orang lain bahagia gitu. Oke, saya agak bingung sih untuk menjelaskan ini. Jika Anda punya pemikiran atau pendapat tentang mengenai hal ini, silakan komen di bawah, karena saya juga masih awam tentang hal ini. Jadi saya tuh pengen kalian tuh berpikir akan suatu hal ini ya, pertanyaan saya ini. Jadi mohon untuk komen di bawah ya, mengeluarkan pendapat Anda tentang mengenai ini. Sebenarnya oke aja itu ya, itu aja dari saya. Mungkin nanti saya akan lanjutkan di next video pembahasannya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Love me like a Hellcat.